Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan siang hari ini saya akan memaparkan terkait praktikum minggu ke-12, yaitu tentang pengujian penghambatan peletakan telur Calosubruchus maculatus. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui efek penghambatan peletakan Calosubruchus maculatus pada kacang hijau dengan menggunakan abu gosok dan minyak goreng. Jadi umumnya Calosubruchus maculatus yang betina meletakkan telur di permukaan komoditas yang diserang. Nah, karena meletakkan telurnya berada di permukaan, kita ingin melihat penghambatan peneluran oleh betina Calosubruchus menggunakan beberapa metode, yaitu pertama menggunakan abu gosok dan yang kedua menggunakan minyak goreng, yang nantinya kita coba bandingkan dengan kontrol yang tidak diberikan perlakuan apa-apa. Bahan dan alat yang digunakan yang pertama ada Calosubruchus, kemudian kacang hijau 300 gram, selanjutnya ada abu sekam dan minyak goreng, wadah plastik yang bertutup, kemudian timbangan, kertas label, selotip, dan cutter. Metodenya yaitu ada 3 perlakuan nantinya, yaitu antara kacang hijau ditambahkan abu gosok, kacang hijau ditambah minyak goreng, serta kacang hijau tanpa perlakuan, artinya tidak kita berikan apa-apa sebagai kontrol. Kemudian yang kedua yaitu setiap perlakuan diulang sebanyak 5 kali. Jadi karena ada 3 perlakuan, ulangannya 5, artinya nanti ada 15 wadah plastik yang kita butuhkan. Perlakuan yang pertama, ini kacang hijau plus abu gosok, yaitu campurkan 100 gram kacang hijau dengan abu sekam secukupnya. Umumnya 100 gram cukup dengan 1 sendok teh atau 1 sendok 2 sendok teh jika masih kurang. Kemudian setelah dicampur secara homogen, secara rata seperti itu antara kacang hijau dan abu sekam, dimasukkan ke setiap wadah. Jadi ada 5 wadah untuk setiap perlakuannya, itu sebanyak 20 gram. Jadi nanti total habis mencapai 100 gram. Untuk perlakuan kedua juga sama dengan perlakuan pertama, 100 gram kacang hijau ditambahkan minyak goreng secukupnya, kira-kira 1 sendok teh sudah cukup. Kemudian dimasukkan sebanyak 20 gram ke dalam masing-masing wadah plastik. Sama, tadi ada 5 wadah juga. Kemudian yang perlakuan ketiga, kontrol, yaitu masukkan sebanyak 20 gram ke dalam masing-masing wadah plastik. Ada 5 wadah juga. Jadi ada perlakuan pertama, perlakuan kedua, serta perlakuan ketiga. Setelah semuanya ada 15 wadah atau 15 cup tadi, masukkan setiap cup itu dengan 10 kumbang Calosubruchus. Nah, kalau bisa dimasukkan 5 jantan dan 5 betina ke dalam masing-masing wadah tersebut, lalu wadahnya ditutup dengan rapat. Letakkan wadah-wadah yang berisi perlakuan tersebut pada tempat yang aman serta tidak ada banyak gangguan seperti semut. Jadi sebaiknya diberikan kapur bagus atau kapur semut untuk menghindari adanya serangan tersebut. Selanjutnya, setelah 1 minggu perlakuan, keluarkan kumbang-kumbang Calosubruchus tersebut dari wadah plastik, serta hitung jumlah telur yang terdapat pada masing-masing wadah perlakuan. Kemudian, masukkan data jumlah telur ke dalam tabel pengamatan yang telah disediakan. Setelah dilakukan perhitungan telur, jadi ini semua sudah dilakukan, kembalikan kacang hijau yang berisi telur-telur Calosubruchus tersebut ke dalam cup, ke dalam masing-masing cup lagi, kemudian tutup dengan rapat kembali. Tunggu hingga minggu keempat. Nah, setelah minggu keempat, pada saat minggu keempat, amati dan hitung jumlah larva, pupa, dan imago. Nah, kemarin kita sudah melihat pupanya seperti apa, larvanya seperti apa, serta imago Calosubruchus ini. Kemudian hitung jumlah larvanya berapa dengan cara membelah dari
kacang hijau yang ada, kemudian pupanya ada berapa, imagonya ada berapa, kemudian masukkan ke dalam tabel pengamatan. Selanjutnya, tentukan jenis pelakuan yang paling efektif untuk menghambat peletakan telur. Apakah abu sekam ini mampu menghambat proses peneluran dari imago Calsobruchus, atau minyak goreng juga mampu menghambat berapa jumlah telur larva pupa yang paling sedikit. Itu yang menunjukkan penghambatan yang paling efektif, seperti itu. Atau bahkan tanpa ada pelakuan kontrol, ini menjadi pembanding jika tidak diberikan apa-apa, bagaimana kondisinya. Buatlah laporan praktikum untuk masing-masing kelompok dengan menggunakan data yang telah tersedia. Nah, karena ini seharusnya dilakukan di lab, di laboratorium, kita berkelompok seperti itu, kita melakukan tatap muka, akan tetapi karena tidak memungkinkan, kalaupun memungkinkan itu kalian harus memeliharanya terlebih dahulu, menyiapkan alat dan bahan dan sebagainya. Umumnya tim pengajar tidak sudah pernah mencobanya di praktikum hama dan gudang di program sarjana proteksi tanaman, akan tetapi itu dirasakan sulit sekali ketika kalian ingin mencoba memeliharanya, kemudian ingin melakukan pengujiannya secara langsung. Nah, mungkin nanti di lain kesempatan kalian bisa mencoba mencari, yang pertama, mencari imago Callosobruchusnya, entah itu di kacang hijau, entah itu di kacang merah, kacang tanah, atau di kacang yang lainnya. Kemudian setelah itu kalian pelihara, kalian riring, kembang biakan di dalam suatu wadah, kemudian ketika jumlahnya sudah mencukupi, kalian baru bisa melakukan pengujian. Nah, pada saat akan pengujian, ketika jumlahnya belum mencukupi, itu juga akan membutuhkan waktu lagi. Jadi artinya untuk proses perlakuan itu tidak hanya membutuhkan waktu dalam waktu 1 minggu saja. Artinya ada tahapan yang perlu dilalui, mulai dari pencarian imagonya, proses perkembangbiakannya, atau riringnya, dan sebagainya. Jadi karena kondisinya yang belum memungkinkan, kita melakukan demonstrasi, kita melakukan simulasi. Beginilah caranya pengujian penghambatan proses peneluran dari Calsobruchus. Apakah dengan kita memberikan abu sekam, kita memberikan minyak goreng, itu terjadi proses penghambatan. Dan yang sekali lagi yang ingin saya tekankan adalah apakah nanti ketika di lapangan hal-hal ini bisa diaplikasikan di lapangan. Itu yang menjadi catatan. Nah, mungkin kalian sebagai mahasiswa bisa mencari metode lain atau mencari informasi lain, jenis bahan apa yang memungkinkan ketika ingin melakukan proses penghambatan, khususnya untuk menghambat proses peneluran dari Calsobruchus. Apakah entah menggunakan tepung, entah menggunakan bahan-bahan yang lainnya. Nah, itu coba kalian kembangkan, kalian cari. Nah, tadi sekali lagi karena tidak memungkinkan untuk kalian lakukan masing-masing di rumah, kita sudah ada datanya dari kelompok lain dari program sarjana yang dilakukan pada saat tahun sebelumnya. Jadi ini datanya real seperti itu, dan ini harapannya sudah bisa merepresentasikan apa yang ingin kita pelajari. Nah, ini hasil pengujiannya. Ulangannya ada 5 tadi, dari 5 cup. Ini kacang hijau plus sekam, kemudian kacang hijau plus minyak goreng, kemudian kacang hijau yang tidak diberikan pelakuan apa-apa atau kontrol. Nah, ini kacang hijau plus sekam, telurnya ternyata masih cukup banyak. 140, 62, 128, 92, dan sebagainya. Larvanya juga sama. 15, 9, 8, 10, pupanya 2, 5, 7, 4,
dan sebagainya. Imagonya juga cukup banyak. Kemudian dijumlahkan dan dirata-ratakan. Kacang hijau ditambahkan minyak goreng 0,000, nah ini larvanya 0, telurnya masih ada beberapa yang imago meletakkan telur, imagonya juga masih ada yang bisa bertahan. Sedangkan kontrol jumlahnya relatif banyak juga, seperti ini. Nah ini nanti yang ingin kalian coba jelaskan, ternyata abu sekam itu bagaimana dibandingkan dengan kontrol, kemudian minyak goreng bagaimana dibandingkan dengan kontrol. Dan dibahas secara keseluruhan mana yang paling memungkinkan untuk paling efektif di sini dari ketiga pengujian ini. Tetapi nanti disambungkan juga, dikaitkan juga dengan bagaimana aplikasinya di lapangan. Jangan-jangan ketika diaplikasikan di lapangan tidak applicable, artinya ini tidak mungkin dengan misalkan kita mau melakukan proses penghambatan dengan memberikan minyak goreng dari 1 ton kacang hijau, kita berikan minyak goreng misalkan 20 liter, seperti itu. Apakah itu memungkinkan? Atau misalkan kita berikan abu sekam, atau bahan yang lainnya. Coba itu bisa, apakah ini menjadi alternatif atau bagaimana? Apakah ini hanya sebagai skala lab? Nah, itu coba kalian jelaskan dan cari pustakanya. Berikut dari presentasi saya, ketika nanti ada pertanyaan, silakan kita melalui WA Group, silakan chatting di situ, bertanya apa saja, dan harapannya WA Group-nya bisa banyak yang kita bahas, bagaimana tentang Kallosobruchusnya, bagaimana proses penghambatannya, apakah memungkinkan dengan memberikan abu sekam, karena abu sekam ini yang kita ketahui silikanya cukup tinggi. Jadi ketika ovipositor dari Kallosobruchus harapannya bisa merobek abu sekam yang mengandung silika, harapannya bisa merobek ovipositor dari Kallosobruchus, atau larva instar pertama yang baru menetas itu akan karena masih terlalu lunak bagian tubuhnya, membuat tubuh dari larva instar pertama Kallosobruchus ini akan robek karena terkena abu sekam. Yang kita ketahui abu sekam ini mengandung banyak silika. Nah, kalau untuk Kallosobruchus yang kita berikan minyak goreng, nah mungkin karena minyak gorengnya yang licin, kemudian tidak memungkinkan untuk meletakkan telur yang pertama, atau larvanya tidak mau menetas karena ya tidak bisa penetrasi atau tidak bisa menginvestasi, menggerek dari komoditas yang diserangnya. Silakan kalian kembangkan, silakan kalian cari pustaka pendukungnya. Dari saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.